Ya, baik, kita langsung saja akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema yang akan kita renungkan sama-sama, yaitu karunia roh ya dalam kehidupan, ya, karunia Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya. Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita melihat di dalam Alkitab ya secara khusus mengenai Kristus Yesus Tuhan kita dan juru selamat kita, maka kita bisa melihat mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan sampai kemudian pada hari ini sama-sama gereja Tuhan memperingati hari Pentakosta. Ya, turunnya Roh Kudus yang kemudian kepada jemaat Tuhan, kepada orang percaya diberikan keberanian untuk kemudian memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, yang di sana kemudian dinyatakan mengenai kuasa dan juga mengenai kedaulatan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus untuk kemudian memperlengkapi gereja Tuhan. Ya, dan kemudian di dalam hari turunnya Roh Kudus, kita melihat peristiwa yang begitu luar biasa yang kemudian dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Itu kita dapat melihat bahwa ada kebenaran yang begitu luar biasa yang Tuhan mau nyatakan baik kepada semua pelayan-pelayan Tuhan dan juga gereja Tuhan. Ya, pada waktu itu untuk kemudian bagaimana kuasa dan kedaulatan Allah itu memerintah di dalam tubuh Kristus, ya, orang-orang percaya dengan begitu berani mereka menyampaikan Injil Tuhan sehingga kemudian ada banyak orang yang kemudian dimenangkan untuk Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang melandasi tema yang akan kita renungkan bersama-sama mengenai karunia roh ya di dalam kehidupan orang percaya. Saya mengajak Ibu Bapak jemaat sekalian untuk membuka satu bagian di dalam firman Tuhan. Nanti juga ada bagian teks yang lain yang akan kita pelajari ya di dalam perenungan. 1 Korintus 12, saya hanya akan bacakan satu ayat saja ya buat kita semua. 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari kesehari. Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita melihat teks yang kita baca tadi di dalam terjemahan lain, ya, yang kemudian mendekati terjemahan teks asli Alkitab, ya, di sana dikatakan sekarang tentang karunia roh, saudara-saudara, aku tidak mau supaya kamu tidak mengetahui kebenarannya. Lalu kemudian di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan sekarang mengenai karunia yang diberikan Roh Allah. Mengenai itu saya mau saudara-saudara mengetahui yang sebenarnya. Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam teks yang kita baca di dalam berbagai terjemahan yang ada. Tetapi semua di sana mau menegaskan kepada kita bahwa kebenaran Tuhan itu harus diketahui oleh semua orang percaya, oleh semua umat Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan, supaya tubuh Kristus dapat mengetahui kebenarannya. Nah, ada banyak gereja yang kemudian banyak yang tidak terlalu mengungkapkan dengan begitu jelas mengenai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kemudian kita dapat melihat juga ya di dalam gereja dalam pengertian adalah tubuh Kristus, tetapi juga gereja di dalam pengertian organisasi. Ya, maka kita dapat melihat sana banyak gereja yang kemudian rapuh. Ya,
Banyak gereja yang kemudian bisa dikatakan gereja yang sakit. Banyak juga yang kemudian kita dapat menemukan ada banyak gereja yang kemudian sekarat. Apalagi ditambah dengan spirit zaman yang kemudian semakin berubah. Ya, mulai mempengaruhi gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan sudah mulai menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Maka kita bersyukur sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita terus dihimpunkan oleh Tuhan untuk senantiasa beribadah dan untuk senantiasa mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada gereja yang kemudian tidak sadar bahwa gereja itu sedang jatuh, sama seperti kodok, ya, di dalam ketel. Kodok di dalam ketel. Ya, lalu kemudian air mulai dihangatkan, dia makin terus berdiam diri. Tanpa sadar dia udah mulai jatuh. Akhirnya kemudian dia mati karena kepanasan. Ya, banyak gereja yang demikian. Ada juga kemudian gereja juga yang kemudian bangga. Ya, namun sempit dan kerdil. Ya. Jadi sama seperti kodok yang ada dalam tempurung. Dia menganggap bahwa dunianya luas. Ya. Dia bisa berbuat ini dan itu, tapi dia tidak sadar bahwa dunianya ternyata hanya kecil. Karena terlalu asik, terlalu nyaman dengan keberadaan dirinya. Sempit pemikiran, sempit ya yang lain dan sebagainya. Kini gereja ini adalah gereja yang kerdil. Dan kemudian lambat laun akhirnya gereja itu sekarat lalu kemudian selesai. Ya. Lalu kemudian juga ada banyak gereja yang kehilangan identitas sebagai gereja yang sejati. Ya, sama seperti bunglon. Ya. Di sana dia coklat, di sini dia merah, di situ dia biru dan lain sebagainya. Karena dia sedang mau mencari jati dirinya. Apakah dia gereja yang sejati? Ataukah gereja yang seperti apa? Dan masih ada banyak lagi gereja-gereja yang lain. Oleh sebab itu kita sebagai jemaat Tuhan terus diingatkan oleh Tuhan untuk kemudian kita dapat melihat gereja yang seperti apa yang ada dalam diriku. Gereja yang bagaimana yang sedang saya jalani di dalam kehidupan saya dan seterusnya. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat karunia roh, mulai dari pengertian, ya, karunia itu sendiri, lalu kemudian ada jenis karunia, lalu kemudian kita dapat melihat karunia Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Karena ada banyak gereja yang kemudian akhirnya sangat antusias ya tentang berbagai karunia-karunia, apalagi kalau berbicara karunia Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran. Yang pertama adalah kita melihat bahwa karunia Roh Kudus itu adalah perlengkapan rohani. Ya, perlengkapan rohani yang Allah anugerahkan kepada setiap orang percaya, yaitu gereja Tuhan, dengan tujuan digunakan untuk pekerjaan, pelayanan, dan pembangunan tubuh Kristus. Maka menarik kalau kemudian di dalam Alkitab mengenai karunia-karunia Roh Kudus ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Rasul Paulus. Kalau kemudian kita melihat mulai dari kitab Roma, ya pasal 12, ya di sana juga Rasul Paulus menyinggung tentang karunia roh. Lalu kemudian dalam bacaan kita tadi di 1 Korintus pasal 12 juga. 1 Korintus pasal 14 di sana juga disinggung mengenai karunia-karunia roh. Lalu kemudian kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus juga pun menyinggung bagian itu. Ada 3 kata yang kemudian di dalam teks itu kita dapat
menemukan Rasul Paulus berulang kali mengungkapkan kata-kata tersebut. Yaitu ada kata karisma, ada kata nomatikos, ada kata dorea. Ya, di dalam teks asli Alkitab. Nah, ketiga kata ini secara keseluruhan, maknanya itu satu. Yaitu mau menekankan, mau menegaskan tentang karunia roh itu adalah sebagai pemberian dari Allah. Kasih karunia yang Allah mau nyatakan kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Jadi pemberian Allah kepada jemaat, pemberian Allah kepada pelayan dan hamba Tuhan. Karunia roh itu diberikan untuk apa? Untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Bagi apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Akan tetapi dalam banyak hal kita dapat melihat gereja justru bukan pada tujuan itu ketika karunia itu mau dinyatakan. Berbeda ya, karunia dengan talenta, ya, bakat itu berbeda. Bukan. Oleh sebab itu Alkitab menegaskan dalam bagian ini bahwa karunia itu diberikan kepada jemaat Tuhan, diberikan kepada gereja Tuhan, yaitu bagi pekerjaan pelayanan, memperlengkapi orang-orang percaya, bagi pembangunan tubuh Kristus, untuk kepujian nama Tuhan. Tapi banyak pelayan-pelayan Tuhan yang kemudian ketika karunia itu diberikan merasa bangga diri. Merasa bahwa dia adalah yang paling hebat. Gerejanya yang paling berkuasa karena punya karunia, ada banyak karunia. Sehingga kemudian akhirnya bukan lagi nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, tetapi lebih kepada diri sendiri. Untuk kepentingan diri. Nanti sebentar saya akan tunjukkan karunia-karunia apa yang kemudian dicatat oleh Rasul Paulus. Dari ketiga bagian firman Tuhan, dari Roma, 1 Korintus, dan juga Efesus. Nah, ini menjadi menarik. Dan yang menarik adalah ketiga kata ini Rasul Paulus mengaitkannya dengan tubuh Kristus. Soma. Ya. Soma itu adalah tubuh. Dalam teks tubuh yang dimaksud adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan. Maka sangat tepat. Ketiga kata yang dipakai oleh Rasul Paulus walaupun berbeda-beda tetapi maknanya satu. Kasih karunia itu berasal dari Allah sendiri. Itu kemudian diberikan kepada jemaat Tuhan, diberikan kepada gereja Tuhan supaya saling memperlengkapi. Bukan untuk menunjukkan saya paling hebat dan seterusnya. Gereja saya paling baik, gereja saya paling benar dan lain sebagainya. Tadi kalau kepada kita diberikan karunia itu, maka hendaknya kita sama-sama saling memperlengkapi. Karena kita adalah tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, umat Tuhan. Untuk apa? Untuk pelayan. Yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Jadi kalau kepada kita diberikan karunia untuk mengajar, ya gunakanlah mengajar itu untuk membangun tubuh Kristus. Saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kalau karunia kita untuk memimpin dan lain sebagainya, gunakanlah itu dengan baik. Untuk Tuhan, bukan untuk kita. Bukan untuk saling menunjukkan, oh saya paling hebat, yang ini tidak hebat, dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian itu kita temukan di dalam kehidupan tubuh Kristus, maka yang ada di sana bukan lagi persatuan, perpecahan. Karena apa? Karena sama-sama saling mementingkan diri sendiri. Saling mementingkan organisasi sendiri. Maka dari pengertian ini, Ibu Bapak jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah bisa melihat kepada siapa karunia itu diberikan, untuk apa karunia itu diberikan, dan lain sebagainya. Apa saja yang menjadi karunia roh itu dalam kehidupan orang percaya. Kalau kemudian kita perhatikan dalam kitab Roma,
Pasal 12, di sana ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia berbagi, memimpin, kemurahan. Lalu kemudian dalam Korintus berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan, dan seterusnya. Lalu kemudian kepada jemaat di Efesus, ada karunia untuk kerasulan, kenabian, penginjil, penggembalaan, mengajar, dan lain sebagainya. Nah, semua karunia-karunia ini diberikan. Ya, kalau kemudian kita melihat di dalam, kenapa kok bisa berbeda-beda? Padahal ditulis oleh penulis yang sama, itu menjadi pertanyaan. Maka kita dapat melihat di sini kepada jemaat di Roma, berbeda konteks. Tempat sudah berbeda, konteksnya juga pun berbeda, budaya berbeda. Orang-orang percaya yang ada di sana juga pun berbeda juga. Ini diberikan kepada jemaat mula-mula yang kemudian tinggal atau kemudian hidup di Roma pada waktu itu. Yang kemudian dipimpin oleh Kaisar Claudius. Termasuk si Priscilla dengan Aquila. Yang dicatat di dalam Alkitab. Yang kemudian akhirnya oleh Kaisar Claudius mengusir orang-orang percaya itu. Termasuk kedua hamba Tuhan tadi. Dan dipakai juga oleh Tuhan dan begitu luar biasa Priscilla dan Aquila. Yang kemudian akhirnya mereka bertemu dengan Paulus di Korintus. Jemaat di Korintus lain lagi. Di sana ada begitu banyak orang. Ya, ada begitu banyak budaya dan lain sebagainya. Mungkin tadi kalau ngobrol-ngobrol tadi di luar sebelum ibadah, mirip seperti orang di Kalimantan Barat ini. Ya, tidak hanya ada orang Dayak, tetapi juga ada banyak orang dari suku yang lain yang datang dan tinggal menetap di tempat itu. Itu sebabnya karunia juga diberikan juga lain. Kepada jemaat di Efesus lebih khusus lagi. Kenapa demikian? Karena di sana ada penyembahan berhala dan lain sebagainya. Dan itu sangat kental. Sangat mempengaruhi gereja Tuhan. Maka di sana karunia-karunia itu diberikan untuk mengemban tugas yang khusus. Akan tetapi di sini bukan berarti dia di Roma sedikit lebih banyak, lalu kemudian Korintus banyak. Kenapa di Efesus sedikit? Tidak. Karunia-karunia diberikan kepada gereja Tuhan, kepada hamba Tuhan, untuk kemudian sama-sama melayani Tuhan. Pembangunan tubuh Kristus. Gereja Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Untuk bagi siapa? Bagi puji hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kristus yang akhirnya dipermuliakan di sana. Bukan untuk saling menonjol. Tidak ada demikian. Nah, kalau kemudian ini diberikan juga kepada kita sebagai gereja Tuhan yang ada saat ini. Lalu kemudian kita sama-sama menggunakan karunia yang Tuhan berikan, yang diberikan kepada kita masing-masing, yang berbeda-beda itu, untuk saling memperlengkapi, saling melayani satu dengan yang lainnya. Bukankah itu kemudian akhirnya nama Tuhan dipermuliakan? Tapi kalau kemudian hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka ini adalah satu warning, peringatan yang diberikan, supaya kita tidak saling menyombongkan, tidak saling mau menganggap diri lebih hebat dari yang lain, tidak. Tetapi lagi-lagi untuk pertumbuhan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Maka karunia-karunia roh itu diberikan ya untuk kehidupan gereja. Orang percaya tubuh Kristus. Karunia Roh Kudus diberikan supaya memperlengkapi gereja Tuhan, memperlengkapi kehidupan orang-orang. Untuk apa? Pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Maka di Efesus kita dapat lihat di sana, ketika karunia-karunia itu diberikan kepada jemaat, ketika karunia-karunia itu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan, itu apa? Mencapai kesatuan iman.
kesatuan iman di dalam Kristus. Bukan kesatuan iman gereja A, gereja B, gereja C, dan seterusnya. Tidak. Kesatuan iman sebagai tubuh Kristus. Orang-orang percaya yang dihimpunkan oleh Tuhan. Lalu kemudian yang kedua untuk apa? Pengenalan yang benar tentang Allah. Jadi karunia-karunia itu diberikan untuk pengenalan. Kita semakin mengenal Allah lebih benar lagi, lebih baik lagi. Semakin bertumbuh di dalam pengenalan itu. Sehingga hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati itu untuk apa? Untuk Tuhan. Maka kehidupan gereja Tuhan itu bukan tentang berbicara tentang diri kita. Bukan berbicara tentang saya dan saudara, pelayan-pelayan Tuhan. Tidak. Supaya apa? Semakin hari kita semakin mengenal Tuhan dengan baik. Semakin hari kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, taat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pembangunan tubuh Kristus. Ada kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Jadi progres. Mengalami peningkatan. Satuan iman, pengenalan yang benar tentang Allah. Kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah yang diharapkan. Tapi ini juga tidak hanya kepada para pelayan Tuhan. Kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada pengurus gereja, majelis, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kepada kita semua sebagai tubuh Kristus. Kepada kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Tuhan kasih. Jadi kalau kita main musik, mari kita main musik dengan sungguh-sungguh. Karena karunia itu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kita diberikan kesempatan untuk memimpin pujian, maka kita juga mengerjakannya itu juga dengan sungguh-sungguh. Karena kita sudah mencapai kesatuan iman itu. Pengenalan yang benar tentang Allah. Mengalami kedewasaan penuh dan juga tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah itu yang kemudian terus kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita saling memperlengkapi di dalam melayani Tuhan. Gereja Tuhan dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sebenarnya saya katakan tadi, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Ketika kita hidup dan menjalani hidup, kita ada di tengah-tengah dunia. Bukan untuk melakukan apa yang kita mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu yang sempurna. Maka mulai singkirkan ego yang ada pada diri kita. Karunia yang Tuhan berikan. Mari kita bergandengan tangan. Karena kita adalah tubuh Kristus. Melayani Tuhan dengan penuh cinta kasih. Kasih yang berasal dari Allah. Bukan kasih yang ada di dunia ini. Sehingga kita sama-sama saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah karunia roh yang diberikan Allah kepada kita. Itu diberikan oleh Allah secara berdaulat kepada gerejanya. Maka tidak semua kita, tidak semua gereja Tuhan itu menerima karunia yang sama.
Pada jemaat di Roma berbeda dengan jemaat yang ada di Korintus. Kepada jemaat di Korintus berbeda kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi perbedaan itu bukan untuk saling mencondongkan satu dengan yang lainnya. Saling membanggakan diri. Tetapi semua karunia yang diberikan itu adalah untuk bekerja bersama-sama. Bagi pembangunan tubuh Kristus, untuk sama-sama melayani Tuhan. Bagi puji hormat, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.